Siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin, saya pakai Royal Palmia Butter Margarin. Lalu masukkan 50 gram gula halus. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan sampai adonannya lembut. Selain diaduk menggunakan whisk, adonannya juga boleh diaduk menggunakan mixer. Di mixer sebentar aja, sekitar 1 menit menggunakan speed rendah, cukup sampai adonannya tercampur rata dan lembut. Nah, ini adonannya udah lembut dan tercampur rata. Masukkan 3 kuning telur, saya pakai telurnya ukuran sedang. Lalu masukkan 50 gram susu bubuk. Kemudian aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Masukkan 370 gram tepung terigu, terigunya dimasukkan bertahap sedikit demi sedikit sambil adonannya diaduk hingga tercampur rata. Untuk terigunya saya gunakan terigu pro rendah. Aduk adonannya perlahan supaya adonannya nggak panas dan nggak pecah saat dipanggang. Sebaiknya mengaduk adonan menggunakan spatula atau sendok, jangan diuleni menggunakan tangan supaya adonannya nggak keras. Sisakan 2 sendok makan tepung terigu, kalau nanti adonannya masih terlalu lembek, tepung terigunya boleh dimasukkan. Nah, ini adonannya masih lembek, masukkan sisa tepung terigu, lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Ambil sedikit adonan, jadi tekstur adonannya itu lembut seperti ini. Kemudian pulung adonan membentuk bulatan. Kalau udah bisa dibulatkan seperti ini, tandanya adonannya udah kalis dan bisa dibentuk. Ambil sedikit adonan, kalau ditimbang ini beratnya sekitar 9 gram. Lalu pipihkan adonan. Isi dengan selai nanas. Untuk selainya ini beratnya sekitar 4 gram. Bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Setelah adonan selesai dibulatkan, letakkan adonan di atas loyang. Ini loyangnya nggak perlu dioles margarin ya. Setelah adonan selesai dibulatkan, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit, lalu masukkan loyang ke dalam oven. Ini saya letakkan di rak bagian tengah. Panggang dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan api bawah sekitar 20 hingga 25 menit sampai kuenya ini matang atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, ini kuenya udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan sebentar hingga kuenya hangat, jadi ini disisihkan dulu. Sambil menunggu kuenya hangat, siapkan bahan olesan. Ini ada 2 kuning telur. Campur dengan 2 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 tetes pewarna makanan warna kuning telur. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau menggunakan telur omega, ini nggak perlu ditambah pewarna makanan, karena warna kuning telurnya udah bagus, nggak pucet. Setelah kuenya hangat, olesi kue dengan bahan olesan. Setelah selesai diolesi, ulangi oles kembali dari kue yang pertama kali dioles. Jadi diolesnya 2 kali supaya warnanya lebih bagus. Setelah kuenya selesai dioles, ini siap untuk dipanggang kembali. Masukkan loyang berisi adonan, ini saya letakkan di rak paling bawah. Nyalakan blowernya supaya panasnya merata, panggang dengan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api bawah saja, sekitar 10 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah sekitar 10 menit dipanggang, ini kuning telurnya udah kering dan kuenya udah matang, lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven. Biarkan hingga kuenya dingin, baru pindahkan kue dari loyang supaya kuenya nggak mudah hancur. Ini dia, kue nastar kinclongnya udah jadi. Letakkan di paper cup mini seperti ini, kue nastarnya akan kelihatan lebih cantik. Untuk bagian bawahnya ini nggak gosong. Gunakan suhu panggang yang rendah agar kuenya ini nggak mudah retak, pecah, dan gosong. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, jadi kuenya ini kering, nggak basah lagi. Selainya menyatu menempel dengan kuenya. Bismillah.
Ini enak banget, kuenya lembut dan lumer di mulut. Kelihatan ini kuenya lembut banget. Jadi kue nastar ini enaknya tergantung dari selainya ya. Ini selainya enak banget, manisnya pas. Walau menggunakan bahan ekonomis, ini nastarnya enak banget ya. Mantep, recommended.